Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan panduan bagaimana menggunakan aplikasi PPDB online. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah mempercayakan pembuatan aplikasi, pembuatan website, dan beberapa produk yang telah kami luncurkan yang Bapak Ibu gunakan, dan semua itu dipercayakan kepada kami tridastudio.com. Dan insya Allah atas berkat dukungan Bapak Ibu, kepercayaan Bapak Ibu, insya Allah kami akan terus berinovasi memberikan layanan terbaik. Oleh karenanya kami butuh saran masukan dari Bapak Ibu. Silahkan jika ada usulan, ide atau gagasan terkait program ataupun produk yang bisa kami luncurkan, yang bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan di tempat kerja Bapak Ibu, lembaga pendidikan, perusahaan ataupun bisnis, silahkan, insya Allah nanti dengan senang hati kami akan membantu. Baik, pada kesempatan kali ini untuk PPDB online Bapak Ibu bisa mengaksesnya ya di ppdb.tridastudio.com. Nanti insya Allah di akhir sesi kita akan demokan. Namun perlu diketahui Bapak Ibu meskipun PPDB sekarang ini tanpa aplikasi pun tetap bisa jalan ya, namun ada beberapa hal kenapa sih kita mesti menggunakan aplikasi PPDB online. Jadi bisa sebenarnya menggunakan kertas begitu ya, atau mungkin datang langsung menggunakan formulir atau Google Form dan seterusnya. Dan di sini kita perlu pahami bersama kenapa sih ya kan kita perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru menggunakan aplikasi berbasis web atau online. Di sini ada beberapa yang kami rangkum begitu, meskipun sebenarnya di luar sana Bapak Ibu bisa mencarinya. Mengapa kita perlu menggunakan aplikasi PPDB online ini? Yang pertama Bapak Ibu, terkait aplikasi ini, yang jelas kita lebih efisien, jadi lebih ngirit biayanya. Ya, bisa menekan. Jadi katakanlah dari sisi murid, calon murid, orang tua itu tidak perlu datang ke sekolah berkali-kali. Ya, cukup mendaftarkan sekali melalui online, mereka tetap bisa di rumah. Jadi sudah mengirit biaya, tenaga juga, waktu dan seterusnya. Jadi di sini sangat memudahkan. Kemudian yang tidak kalah penting lagi di sini Bapak Ibu, di sini menggunakan aplikasi PPDB online di sini selain tadi efisiensi pembiayaan, kita nggak perlu kertas ya kan, kita nggak perlu segala macam yang terkait pembiayaan yang ketika PPDB itu dilakukan secara manual. Maka yang kedua adalah meningkatkan reputasi sekolah. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, kita sudah masuk pada industri 4.0 ya, teknologinya industri 4.0 yang semuanya serba digital, semuanya serba komputer, yang menuntut perilaku manusia itu menjadi society 5.0 atau 5.0. Jadi teknologinya 4.0, perilakunya sudah 5.0. Artinya apa? Kita mau nggak mau Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Apalagi sekarang di bantuan operasional sekolah atau BOS, di situ BOS reguler maupun BOSDA. Saya kurang tahu kalau yang di BOSDA ya, kalau di BOS reguler saya kurang tahu, cuma salah satu gitu ya. Salah satu itu ada yang sudah diperbolehkan untuk pemeliharaan atau pengembangan teknologi. Di sana di bagian perpustakaan kalau tidak salah. Sehingga di teknologi ini sudah didukung pemerintah, dan kita di sebuah lembaga khususnya di pendidikan, maka kita harus istilahnya menunjukkan kepada masyarakat bahwa sekolah kita sudah melek teknologi. Sekolah kita sudah lebih modern, sehingga dengan adanya PPDB online ini akan meningkatkan reputasi sekolah, ya kan? Apalagi sekarang sudah ada website mengakses informasi cepat, ya kan? Syaratnya apa saja ada di sana, sehingga memudahkan para pengunjung, memudahkan para calon pendaftar. Dan di sini kemudian yang ketiga, memberikan akses yang luas kepada masyarakat. Jadi selama ada internet, apalagi kalau sekolah swasta ya, kalau sekolah negeri kan masih ada zonasi ya, cuma nggak tahu kalau zonasi itu dihapus ya nanti berbeda. Khususnya swasta, di sini tidak ada zonasi, sehingga di sini bisa memberikan akses yang luas. Kenapa? Karena PPDB online ini bisa diakses dari manapun, kapanpun, selama ada koneksi internet. Sehingga dari tempat yang jauh begitu, atau calon pendaftar yang lokasinya jauh tetap bisa mendaftar di tempat kita. Ini sangat memudahkan sekali. Apalagi kalau
sekolah kita atau lembaga pendidikan kita adalah berbasis asrama, boarding atau pondok. Kemudian berikutnya yang keempat, tersedianya basis data yang siap pakai. Jadi di sini nanti aplikasi PDP online ini bisa di-download Bapak Ibu hasil pendaftarannya. Kemudian kita bisa kelola, ada Excel, ada PDF, ya kan? Di sana yang jelas aplikasi ini terus berkembang dan Bapak Ibu otomatis nanti bisa mengikuti atau bisa menggunakan fitur update dari kami. Nah, di sini ada beberapa keunggulan atau berapa sebab kenapa kita harus menggunakan PPDB online ini. Ya, meskipun Bapak Ibu manfaatnya tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang itu bisa Bapak Ibu rasakan setelah menggunakan aplikasi PPDB online. Kemudian keuntungan atau benefit yang Bapak Ibu dapatkan ya menggunakan layanan dari kami Trida Studio di sini yang insya Allah tidak Bapak Ibu temukan di tempat lain. Jadi kami pernah riset ya dari beberapa kompetitor kami. Biasanya yang poin pertama, konsultasi di sini sangat sangat mahal. Sehingga apa? Kita konsultasi itu sulit. Kadang jawabannya ngambang, gantung, tidak memberikan solusi. Kenapa? Ya karena siapa sih? Anda siapa gitu, nggak kenal gitu. Yang ini menjadi nilai plus dari kami. Semua yang konsultasi kepada kami akan berikan dukungan secara penuh. Kami akan arahkan, kami akan pandu. Yang itulah yang istilahnya kami melayani dengan sepenuh hati. Jadi konsultasi, silahkan konsultasi terkait PPDB ini, ya kan? Kemudian caranya gimana, teknisnya gimana, dan seterusnya. Cara-cara mungkin tips dan seterusnya. Kami akan bagikan semuanya. Bagaimana nanti mengintegrasikan dengan web yang sudah ada yang Bapak Ibu barangkali kembangkan secara mandiri. Kami akan bantu itu. Kemudian yang kedua adalah dukungan teknis. Nah, ini yang tidak ada tempat lain juga. Dan ini gratis selamanya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Silahkan konsultasi kepada kami selama Bapak Ibu menggunakan layanan dari kami. Konsultasi aja. Banyak ya sekolah-sekolah yang sudah mempercayakan kepada kami atau sekolah-sekolah yang tadinya menggunakan aplikasi gratis ya, yang aplikasi gratis otomatis siapa sih yang mau memberikan layanan konsultasi namanya gratis, dukungan teknis apalagi gitu kan. Ya, sini mereka berpindah menggunakan aplikasi dari kami yang insya Allah tidak mahal ya. Katakanlah harga normal dari aplikasi PDB ini 1,5 juta gitu dalam setahun. 1,5 juta itu kalau kita hitung-hitungan bisnis ya, itu hanya cukup dapat 5 anak. 5 anak yang daftar sudah BEP. Ya enggak? Karena satu pendaftaran biasanya rata-rata 300 untuk tahun 2023 ini. Gitu ya. Ini sudah 305 anak sudah BEP, dan apalagi yang daftar saya yakin lebih dari itu. Oleh karenanya Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini jangan dilihat dari nilai biaya yang harus dikeluarkan, tetapi dari manfaatnya. Maka dari itu jangan khawatir, konsultasi dukungan teknis Bapak Ibu akan dapat selamanya. Sehingga nggak perlu khawatir kalau error. Nanti kalau misalkan error, kemudian ada yang nggak sesuai fungsi tombolnya dan seterusnya, Bapak Ibu, itu menjadi tanggung jawab kami dan Bapak Ibu tidak dikenai biaya. Dan itu seperti ibaratnya PPDB Bapak Ibu memiliki seorang programmer, hanya 1,5 juta per tahunnya. Itu sangat murah sekali. Kemudian free upgrade. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi aplikasi PPDB yang sekarang ini adalah versi 1.1. Jadi ada kemungkinan kita akan terus mengupgrade ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di aplikasi 1.1 ini, versi 1 ini, kita belum menyertakan seperti lingkar kepala. Ya, seperti lingkar kepala. Karena di sini kita mengikuti data yang dibutuhkan Dapodik tahun sebelumnya. Lah oleh karenanya di versi 1 ini memang untuk beberapa data seperti lingkar kepala, kalau nggak salah, yang lain kayaknya sudah terakomodasi ya untuk lingkar kepala kalau nggak salah. Ini yang belum ada, yang kemungkinan nanti akan kita lengkapi sehingga aplikasi ini terus update. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ada upgrade nanti bayar gitu, nggak ada. Sehingga Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini seolah-olah Bapak Ibu memiliki seorang programmer atau IT. Siapa dia? Trida Studio. Kemudian ada development. Nah, di sini Bapak Ibu, ini insya Allah yang kami rangkum ini 4 ini. Mungkin yang upgrade
free upgrade di kompetitor kami masih ada, namun yang 3 ini Bapak Ibu ini tidak akan Bapak Ibu temui di tempat lain. Konsultasi biasanya dikenai biaya, atau konsultasinya itu diajak ketemuan susah, diajak meeting sulit ya, kemudian dihubungi ngeresponnya lama dan seterusnya. Dukungan teknis juga lambat gitu kan, atau bahkan nggak ada gitu. Yang terakhir development di sini terkait pengembangan. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan usulan sehingga nanti PPDB ini bisa semakin bagus, semakin lengkap, semakin bisa mengcover dari seluruh kebutuhan sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu untuk development ini adalah masukan-masukan, kami menerima masukan. Misalkan Mas Agus itu sepertinya perlu tambah fitur ini, itu gimana ya gitu kan. Nah, ini jika Bapak Ibu ya berkenan, silahkan memberikan masukan kepada kami untuk apa? Untuk memberikan fitur pada versi berikutnya. Namun, nah di sini karena untuk development di sini juga tergantung tergantung kebutuhan atau sesuai kebutuhan. Maka Bapak Ibu untuk development, jika fiturnya ya Bapak Ibu mengikuti dari kami, maka tidak dikenakan biaya. Namun kalau Bapak Ibu yang minta untuk segera dibuatkan, nah itu akan ada cas biaya. Seperti misalkan Mas Agus, saya minta tolong di ditambah fitur langsung terintegrasi dengan email, kemudian WhatsApp, Facebook gitu ya. Yang itu belum ada di versi sekarang ini atau versi berikutnya, tapi Bapak Ibu butuh sekarang gitu ya, harus ada gitu. Maka itu baru dikenai biaya tambahan. Namun kalau sudah masuk di versi berikutnya, maka itu menjadi free. Oleh karenanya di development ini Bapak Ibu sesuai kebutuhan, dan kami sangat mengapresiasi masukan dari Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu memberikan usulan, kemudian kami pertimbangkan bersama tim analisis kami, kemudian kami terapkan di versi berikutnya, Bapak Ibu free. Artinya menunggu waktu yang cukup nggak lama, tapi cukup untuk kami menganalisa, meriset dulu. Ya, kemudian kita putuskan kita mau upgrade fitur ini gitu ya, kemudian kita terapkan, nah itu menjadi free. Tetapi kalau harus sekarang ini makanya berbayar. Itu Bapak Ibu benefit yang Bapak Ibu dapatkan menggunakan aplikasi PPDB online dari kami. Kemudian Bapak Ibu bisa mengakses ya, menghubungi kami di 0895 4226 39422. Insya Allah nanti kami akan segera meresponnya. Kemudian Bapak Ibu untuk demo, untuk praktek, Bapak Ibu bisa mengakses ppdb.tridastudio.com dengan username admin, passwordnya adalah coba12340, dan kita akan mencobanya. Ya, di sini Bapak Ibu silahkan diakses ya. Di sini ada ppdb.tridastudio.com, enter saja, maka langsung diarahkan ke form pendaftaran seperti ini. Jadi di sini memang masih default ya, masih default. Bapak Ibu bisa mengcustom, mengatur pengaturan logo, kemudian favicon atau site icon atau icon web gitu ya, yang atas ini. Kemudian mengatur banyak sekali di sini ya, nama di sini, placeholdernya, kemudian jalur pendaftaran, pendidikan dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melakukannya ya melalui halaman admin, yaitu klik login sekarang. Nah, masukkan username-nya tadi adalah admin. Kemudian passwordnya adalah coba 12340. Kita lihat, tampilkan password seperti ini Bapak Ibu, silahkan diinputkan kemudian login. Ya, ini adalah halaman admin. Jadi sebelum digunakan atau aplikasi sebelum di launching begitu, maka Bapak Ibu silahkan login terlebih dahulu, kemudian lakukan beberapa pengaturan. Di mana letaknya? Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ada petunjuk penggunaan pojok kanan atas, tanda tanya. Klik. Ya, di sini petunjuk penggunaan sistem informasi manajemen PSB atau SIM PSB. Silakan dibaca-baca aja ya. Kemudian lakukan pengaturan tampilan aplikasi seperti nama sekolah, logo, warna background dan lain-lain. Tinggal klik di sini Bapak Ibu. Ya kan? Di sini nama sekolahnya apa? Silahkan, misalkan SMK Presiden. Set icon. Nah, di sini sudah saya berikan, silahkan
pilih set iconnya, pilih yang mana, kemudian di open atau simpan. Kemudian logo sekolahnya silahkan dibuatkan. Logo sekolah itu yang ini, set icon yang atas Bapak Ibu, kemudian logo sekolah yang ini, kemudian background ini yang bawah, yang ini yang bawah. Kemudian warna dasarnya Bapak Ibu bisa melihat referensi di sini. Di sini cari aja sesuai keinginan Bapak Ibu. Di sini tinggal diklik saja. Kemudian masuk ke sini di paste. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kombinasi terus. Banner PSB silahkan kalau misalkan mau dibuat dikasih banner, kalau enggak ya enggak apa-apa. Autor ini akan tampil di bawah ini Bapak Ibu. Di pojok kiri bawah di sini ada Powered by Agus Trianto. Ini bisa diisi dengan nama Bapak Ibu sendiri. Kemudian deskripsi boleh diisi bebas. Placeholdernya ini placeholder yang depan ketika mendaftarnya di sini Agus Trianto ini. Placeholder. Kemudian placeholder WA, placeholder sekolah asal, ini yang placeholder ini. Ya, petunjuk ini. Kemudian alamat sekolah ya kalau misalkan mau dikasih. Kemudian banner alur pendaftaran, kemudian domain PSB ya Bapak Ibu, misalkan nama sekolahnya SMP Harapan Umat begitu ya .com, maka domain PSB-nya biasanya atau PPDB-nya ppdb.smk atau SMP atau SMA begitu harapanumat.com. Jadi silahkan ditulis di sini untuk nama domain atau URL untuk PPDB-nya. Kemudian tautan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube jika ada. Jika sudah, simpan. Ini pengaturan yang pertama. Kemudian pengaturan yang kedua, Bapak Ibu bisa kembali ke petunjuk ini, ya, atau Bapak Ibu bisa langsung di informasi PSB. Kita lihat dulu ya. Di sini sedang loading. Ya, di sini sudah berhasil ya. Kemudian kita bisa melakukan pengaturan kembali. Yang berikutnya adalah informasi PSB ya, yang bawah ini atau klik di sini. Tahun pelajarannya itu silahkan diisi sesuai dengan tahun pelajaran yang berlaku. Kemudian status pendaftarannya ini pilih buka. Kalau tutup nanti tertutup, berarti sudah nggak bisa diakses. Misalkan simpan dan kita lihat di sini pendaftaran sudah ditutup ya. Seperti itu. Kemudian nah, jadi kalau kita tutup ya, di sini pengaturannya misalkan PSB kita tutup, maka di sini nanti ketika dikunjungi maka langsung tutup, pendaftaran sudah ditutup, maka di sini pastikan terbuka. Buka, simpan. Kemudian di sini diakses lagi, maka akan terbuka pendaftarannya. Begitu. Kemudian tanggal buka, tanggal tutup. Jadi kalau tanggalnya sudah melewati otomatis tutup. Kalau belum buka, misalkan belum melewati atau belum dibuka. Pendaftaran diisi berapa biayanya, bank, transfer, kode bank, nomor rekening. Kemudian nama rekeningnya siapa, nomor kontak yang bisa dihubungi, nama kontak siapa, syarat dan ketentuan di sini linknya. Silakan Bapak Ibu linknya. Biasanya syarat ketentuan di sini diberikan atau informasi pendaftaran di sini di webnya. Ya, di copy URL-nya, taruh di sini, kemudian simpan. Seperti ini. Jadi itu untuk pengaturan awalnya saat menggunakan aplikasi PPDB ini. Jika di sekolah Anda memiliki kategori kelas, maka silahkan isi kelas, ya kan. Kemudian di sini abaikan, ya, tidak memiliki kategori kelas. Jadi kalau misalkan kelasnya ya semuanya full day begitu atau reguler, ya silahkan diisi atau dikosongi, atau silahkan, atau misalkan tidak digunakan juga tidak apa-apa. Kemudian tidak menggunakan kejuruan, misalkan di sini digunakan untuk SMA atau SMP atau SD bisa, maka kejuruannya dihilang, nggak usah diisi, ya dikosongi aja atau dihilangkan, sehingga nanti otomatis akan tidak ditampilkan, akan disembunyikan. Selesai, SIM PSB siap digunakan. Dan di sini untuk jalur pendaftaran di sini Bapak Ibu silahkan ya, di sini contohnya untuk jalur pendaftaran minat bakat, prestasi, reguler. Kalau misalkan enggak juga dihapus aja, dikosongi, nanti akan terhapus. Kemudian program pendidikan di sini full day, boarding, ya kan.
kemudian kelasnya kita ada kelas tahfidz, ada kelas reguler atau kelas kepemimpinan misalkan. Kemudian jurusannya desain komunikasi visual, teknik komputer dan jaringan atau yang lainnya. Ya silahkan diisi. Jadi pastikan data-data ini terisi dulu. Kenapa? Karena nanti akan digunakan untuk mendaftar di sini. Karena kalau misalkan dikosongi, maka di sini juga tidak akan tampil seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu login, kemudian melakukan pengaturan. Yang pertama di sini pengaturan penampilan, kemudian pengaturan informasi, kemudian mengisi jalur pendaftaran, kemudian program pendidikan, kemudian ada kelas, lalu di sini ada jurusan. Silahkan diisi. Jika sudah diisi Bapak Ibu, sudah selesai. Yang terakhir Bapak Ibu, silahkan di bagian akses, di manajemen, di sini manajemen akses, di bagian siswa, admin. Di sini Bapak Ibu ubah passwordnya. Jadi ubah passwordnya. Kalau tadi kan di sini admin, kemudian ada di sini passwordnya coba 12340, maka silahkan diubah sehingga nanti aplikasi ini aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Silahkan diganti yang seaman mungkin ya, sampai orang lain itu tidak berpikir begitu ya, untuk menemukan password Bapak Ibu. Sudah, kalau itu sudah diatur Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sudah siap menggunakan aplikasi PDP online. Ya seperti itu ya. Dan di sini kita akan simulasikan bagaimana mendaftar. Ketika mendaftar Bapak Ibu, seperti biasa namanya mendaftar, kita tinggal isi form aja. Misalkan Dela Sukalila, misalkan 08954226394222 atau 423. Jenis kelaminnya laki-laki, SMP. Nah, di sini SMP Jenar. Jalur pendaftarannya kita jalur prestasi, program pendidikannya kita yang full D, kelasnya reguler, jurusannya kita TKJ. Ya, ini harus dicentang. Kemudian daftar sekarang. Ya. Pendaftaran berhasil. Ini dari sisi ini ya, dari sisi peserta didik. Ya, di sini disuruh membayar uang pendaftaran. Di sini Bapak Ibu. Nah, uang pendaftaran dari sini. Kalau Bapak Ibu ngisinya di sini misalkan 100.000, maka di sini akan terisi 100.000. Ya kan? Transfer kemana? Ke sini. Ini juga ngambil dari sini tadi. Nah, di sini nomor rekening, nama rekening, bank dan seterusnya, nomor kontak. Kemudian di sini klik, maka otomatis akan terkirim ke WhatsApp. Nah, di sini untuk pengisian nomor Bapak Ibu, 0 di depan diganti 62. Jadi kalau nomornya itu 081, berarti 0 yang paling depan itu diganti 62. Jadi 6281. Kalau di sini 0895 berarti 62895. Baru yang seterusnya tetap begitu ya, meskipun nanti ada angka 0 di tengah, 0 di belakang tetap ya. Yang diganti hanya yang depan saja. Kemudian di sini silahkan setelah akun aktif silahkan lengkapi data dengan login. Jadi alurnya di sini adalah dengan mendaftar, kemudian transfer, lalu di sini melengkapi data dengan login. Di sini username-nya ini, kemudian passwordnya ini. Ya kan? Kemudian klik di sini untuk login. Jadi di sini juga tersimpan di tempat Bapak Ibu. Passwordnya secara default di sini adalah 123456778. Namun yang membedakan adalah di sini username-nya di sini acak, jadi nggak mungkin sama. Gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, jika sudah, maka di tempat Bapak Ibu nanti akan ada pendaftaran notifikasi di sini. Ya kan, ada 3 pendaftar, yang terakhir tadi adalah Dela. Ya kan, di sini kalau yang muncul di sini artinya dia belum aktif akunnya. Ya, dianggap pendaftar baru. Maka Dela diklik saja. Ya, kemudian di sini statusnya diaktifkan jika dia sudah membayar uang pendaftaran 300.000 tadi. Ya, di sini untuk interface-nya ya kita jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama dashboard ya, dashboard ini. Kalau yang pendaftaran sudah selesai sampai di situ saja. Ya, nanti untuk login diaktifkan. Ya, di sini dashboard, laporan, di sini jumlah pendaftarnya ada berapa. Kemudian pendaftar aktif di sini yang sudah membayar, kemudian akunnya diaktifkan, di sini tercatat. Kemudian pendaftar yang tidak aktif. Jadi dari 3 pendaftar di sini semuanya belum aktif atau belum membayar. Kemudian yang mengundurkan diri berapa, di sini juga masih 0. Kemudian yang sudah daftar ulang, kemudian yang belum daftar ulang, yang sudah daftar ulang, laki-laki perempuan. Jadi laki-lakinya ada 2, perempuannya ada 3. Total pendaftar adalah 3. Kemudian di sini ada kita bisa
mengelompokkan data pendaftar itu dari sekolah. Jadi dari sekolah itu misalkan SMP apa, di sana jumlahnya berapa pendaftar. Nah, di sini sudah tercatat sehingga Bapak Ibu nanti dalam memetakan PSB atau PDB berikutnya itu enak. Oh, dari sekolah SMP sana atau SD sana gitu ya, atau TK sana ternyata rame itu. Kita kita kasih reward misalkan. Kemudian berdasarkan kelas. Oh, yang daftar reguler itu ada 2, yang daftar tahfidz itu ada 1. Kemudian jurusannya, oh yang daftar DKV itu ada 2, yang daftar TKJ itu ada 1. Kemudian dari kecamatan, kemudian dari kelurahan, dari kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, semuanya kita bisa mendapatkan datanya. Itulah keenakannya menggunakan aplikasi PDB. Sehingga nanti Bapak Ibu PPDB berikutnya setelah menggunakan aplikasi ini nanti Bapak Ibu bisa lebih fokus pada tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang memang basisnya yang mendaftar di sekolah Bapak Ibu. Jadi nggak buang-buang tenaga. Kemudian master data di sini adalah data siswa, ayah, ibu, dan wali. Ya di sini otomatis terisi oleh pendaftar ya, yang online. Namun kalau Bapak Ibu ada pendaftar yang datang ke sekolah dan minta dilayani offline, maka Bapak Ibu tetap bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi jangan dipaksa, orangnya nggak tahu online disuruh daftar online ya. Di sini kita bisa mendaftarkan, cukup ditambah saja. Sambil ditanyain namanya siapa Bapak, yang daftar anaknya gitu, jenis kelaminnya, NISN kalau ingat, kalau enggak kan bisa ditinggal nanti sambil jalan, tempat lahir, tanggal lahir. Yang perlu diisi adalah yang ada bintangnya, agamanya apa, warga negaraan, berkebutuhan khusus atau tidak, yang lain nanti sambil nyusul. Kemudian kabupaten, provinsi, kemudian transportasi, tempat tinggal, saudara kandung, anak keberapa, kemudian nomor HP, kemudian di sini ada sekolah asal, jalur pendaftaran, diisi saja program pendidikan, kelas, jurusan, diisi. Yang lain bisa diisi oleh anaknya atau nanti setelah melakukan pembayaran dan daftar ulang ya, mendaftar, mengikuti tes biasanya, atau mendaftar dulu melengkapi data ini gitu. Jadi bisa juga digunakan untuk menerima pendaftaran offline. Kemudian ya berikutnya ini untuk master data, data ayah, data ibu, dan seterusnya ya. Di sini masih belum diisi, belum dilengkapi. Kemudian mengundurkan diri di sini adalah data-data siapa saja yang mengundurkan diri, kemudian alasannya apa, dan seterusnya. Karena bisa jadi di sini ada di sini mengundurkan diri, misalkan Anggi Suharni di sini. Ini untuk melihat datanya, kemudian ini untuk mengedit, kemudian yang merah untuk menghapus, dan yang terakhir adalah mengundurkan diri. Alasannya apa? Kalau tidak diisi alasan maka tidak bisa. Dia harus diisi alasannya. Mengundurkan diri alasannya misalkan pindah rumah misalkan, maka di sini diproses dan otomatis di sini akan berkurang. Kemudian berpindah ke sini yang mengundurkan diri. Oh, alasannya ini. Sehingga di dashboard kita juga terlihat total pendaftar ada 3, ya kan? Kemudian yang mengundurkan diri ada 1 dan semuanya belum aktif akunnya. Ya, jadi di sini datanya akan terbaca. Kemudian di sini ada download di sini untuk mendownload file pendaftar. Di sini ada data pendaftar terdownload atau di-download. Kalau download berarti semuanya Bapak Ibu, semua data yang ada dalam database download menggunakan tombol warna kuning. Maka di sini download semua data. Kemudian kalau di sini download berdasarkan tanggal. Nah, di sini kita mau ngambil data dari tanggal berapa sampai berapa. Karena bisa jadi biasanya merekap untuk adminnya di situ yang di-download itu tanggal tertentu saja. Karena misalkan setiap 2 pekan direkap, setiap 1 pekan direkap, setiap sebulan direkap, sehingga tidak numpuk-numpuk. Kemudian untuk status pendaftar di sini apakah semua data pendaftar aktif atau yang tidak aktif? Kalau semua data ya semua data, yang mengundurkan diri, yang aktif, yang tidak aktif semuanya di-download. Kemudian kalau yang aktif di sini adalah otomatis mereka yang sudah membayar saja atau akunnya itu sudah diaktifkan. Jadi lebih enak lagi. Jadi kalau orang iseng-iseng ya itu tidak akan terdownload ya, seperti itu. Kemudian proses kita ambil yang pendaftar aktif berarti kan belum ada ya, kosong ya, semua aja download, sudah terdownload. Jadi luar biasa Bapak Ibu, filenya adalah Excel, tinggal dikelola saja. Kemudian berikutnya manajemen akses di sini adalah akses siswa untuk mengaktifkan. Jadi kalau misalkan di sini ada Dela tadi yang mendaftar, kita aktifkan di sini, kita ubah menjadi aktif, passwordnya biar tetap saja, nggak usah diubah, sudah aktif. Sehingga di sini dashboardnya juga terbaca.
Dari 3 pendaftar itu yang 1 aktif, yang 2 tidak aktif. Kemudian yang mengundurkan diri ada 1. Kemudian berikutnya di sini manajemen akses, ada admin. Admin di sini silahkan diisi siapa saja yang boleh mengelola aplikasi PPDB ini. Ya, biasanya untuk petugas PPDB itu lebih dari 1 biasanya. Kemudian berikutnya pengaturan ini sudah ya. Kosongkan data di sini kalau misalkan setiap PSB sudah selesai, PPDB sudah selesai, clear, data sudah di-download semuanya, kemudian masuk tahun ajaran baru lagi, dan kita ingin menggunakan data ini lagi atau aplikasi ini, maka supaya datanya tidak bercampur, silahkan datanya di-download dulu semuanya, klik, ya kan, terdownload, kemudian baru di sini dikosongkan data. Di sini Anda akan mengosongkan seluruh data siswa, ayah, ibu, dan wali semuanya. Jika sudah dikosongkan, maka tidak dapat dikembalikan lagi. Ya, di sini Bapak Ibu bisa mengosongkan sehingga aplikasi itu fresh, bersih. Begitu. Kemudian ini sudah, kemudian program pendidikan sudah, kelas sudah, jurusan sudah. Adapun alur pendaftaran secara default dari kami itu adalah ini. Jadi pertama adalah akses portal, kemudian ini silahkan diisi saja karena tadi masih pager jadi nggak ada isinya. Ini ngaturnya di sini Bapak Ibu, pengaturan informasi PDB. Nah di sini yang berarti tampilan aplikasi berarti ya. Iya di sini. Jadi misalkan http ppdb.tridastudio.com, simpan, kemudian yang sini di reload. Ya di sini maka dia ketika ngeklik dia akan diarahkan ke PPDB kita. Kemudian mengisi form, lakukan pembayaran dan konfirmasi, login, melengkapi data, pendaftaran selesai. Di sini karena kami tidak ada fitur untuk CBT atau istilahnya komputer CBT, komputer base tes ya. Jadi tes berbasis komputer. Jadi kita tidak sediakan karena tidak didukung oleh penyedia layanan hostingnya. Ya, di sini Bapak Ibu untuk tesnya silahkan mandiri. Kalau misalkan order sebenarnya ada juga ya untuk tesnya ya, cuma beda paket. Jadi kita belum menganalisa untuk harganya. Jadi kami masih kita simpan dulu untuk tesnya. Jadi tesnya itu sebenarnya masih online juga, namun kita simpan dulu. Sehingga di sini untuk alur defaultnya Bapak Ibu cukup akses portal, mengisi form, kemudian lakukan pembayaran dan konfirmasi kepada admin, kemudian login dan melengkapi data, ya kan, otomatis datanya diaktifkan, akunnya diaktifkan, kemudian melengkapi data, baru di sini pendaftaran selesai. Jadi mau dites atau enggak itu tergantung dari sekolah. Kemudian baru itu daftar ulang. Biasanya seperti itu. Kemudian tentang aplikasi, di sini tentang aplikasi PPDB ini yang kami buat menggunakan framework kode Igniter. Jadi Bapak Ibu insya Allah dari keamanan sudah sangat minimal lebih aman lah dari kita ngoding menggunakan natif seperti itu. Kemudian disclaimer, Bapak Ibu bisa membaca bahwa aplikasi ini adalah milik kami Trida Studio dan Bapak Ibu dilarang untuk memperjualbelikan tanpa sepengetahuan dari kami atau membuat aplikasi turunan atau segala macam yang tidak ada izin resmi dari kami. Dan mohon maaf apabila nanti dalam keperjalanannya jika Bapak Ibu melanggar dari ketentuan yang sudah ada, maka mohon maaf kami dengan berat hati akan memproses Bapak Ibu sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk pendaftarannya. Dan di sini untuk demo sudah selesai ya, untuk panduannya seperti itu. Jadi pendaftar cukup aja mendaftar. Kita lanjutkan ya. Untuk yang mendaftar di sini login. Kemudian kita aktifkan dulu di sini untuk username-nya kita copy saja. Kemudian manajemen akses. Jadi kalau ada yang mendaftar di sini, ada misalkan Joko gitu ya, yang mau kita aktifkan. Joko, kemudian statusnya aktif, simpan. Sudah. Maka di sini Joko kita lihat. Nah, di sini username-nya. Copy aja, kasihkan orangnya kalau misalkan lupa. Kemudian di sini harus beda ini ya, beda perangkat ya. Kita ini dulu ppdb.tridastudio.com. Ya kan? Kemudian login, klik login, kemudian masukkan username-nya.
Lalu passwordnya 123456778. Nih password defaultnya. Login. Ya, dia disuruh melengkapi data di sini. Ada data diri, data ayah, data ibu, data wali. Ya kan? Di sini ada untuk detail menunya. Data diri dilengkapi. Ya, diisi aja. Udah selesai gitu kan, simpan. Data ayah dilengkapi, data ibu dilengkapi, data wali dilengkapi. Ya kan? Jika sudah, simpan dan sudah selesai. Ya. Itu untuk panduan dari sisi pendaftarnya sangat mudah. Silahkan Bapak Ibu jika ada kendala, ada kesulitan, silahkan menghubungi kami. Demikian untuk panduan penggunaan aplikasi PPDB, semoga membantu dan dilancarkan proses PPDB-nya dan mendapatkan siswa yang banyak. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kepercayaannya menggunakan jasa Trida Studio. Dan sekali lagi kami sampaikan, Trida Studio adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang berfokus pada layanan jasa pengembangan pembuatan aplikasi berbasis web dan Android. Bapak Ibu bisa memesan berbagai aplikasi kepada kami dengan dukungan penuh, maintenance penuh, kemudian garansi hacker, konsultasi, panduan dan seterusnya. Ya, semuanya layanan dari kami sepenuhnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa.